Arak-arakan warga bersepeda motor dengan atribut sebuah ideologi memaksa polisi membentuk tim khusus untuk menyelidiki dan memberikan tindakan tegas. Sebelumnya sejumlah orang pawai di jalan raya dengan membawa atribut sebuah ideologi yang menghebohkan masyarakat luas. Seperti inilah arak-arakan sejumlah orang dengan atribut sebuah ideologi di jalan raya. Bahkan atribut pawai mereka ini membawa pesan sebuah kebangkitan paham yang mereka yakini. Kepolisian pun tak tinggal diam dengan kejadian yang juga menghebohkan jagat maya tersebut. Dari hasil penyelidikan, polisi telah mengantongi data terkait kegiatan pawai pengendara sepeda motor yang mengibarkan bendera itu. Bahkan Polda Metro Jaya telah membentuk tim khusus untuk menangani kejadiannya. Jika ditemukan adanya tindak pidana dalam peristiwa itu, Polda Metro Jaya memastikan akan mengganjar mereka dengan tindakan tegas dan terukur. Tim akan melakukan pemeriksaan dan pendalaman. Kemudian sikap Polda Metro tentunya terkait dengan hal ini adalah apabila ditemukan adanya nanti unsur pidana dalam kegiatan ini, tentu kita akan melakukan penegak hukum secara tegas. Sebelumnya, video sejumlah pesepeda motor menggelar arak-arakan dengan membawa beberapa atribut sebuah paham tersebar di media sosial hingga menggegerkan masyarakat luas. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Iya, disayangkan terjadi karena tentunya juga arak-arakan ini bisa membuat warga resah dan semoga pihak berwajib bisa menjaga keamanan dari oknum pembuat resah ini ya Ustaz ya. Nah, sebenarnya maksud dari ideologi khilafah ini sendiri apa sih Ustaz dan apakah cocok diterapkan di Indonesia? Ya, khilafah itu berarti kepemimpinan ya, kekhalifahan. Ini adalah satu sistem pemerintahan yang pernah ada dalam sejarah Islam di masa lalu ya. Itu yaitu kepemimpinan tunggal di bawah satu orang pemimpin atau imam atau khalifah ya. Nah, ini hanyalah satu pengalaman dalam sejarah Islam ya, yang tentu ketentuannya di dalam Al-Quran itu tidak ada. Di dalam Al-Quran itu, dalam menjalankan pemerintahan sistem bernegara itu tidak ada bentuk tertentu, bentuk kerajaan, bentuk khilafah, bentuk republik, itu tidak ada. Di dalam hadis pun tidak ada ya. Agama itu hanya memberikan prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan pemerintahan, pengelolaan negara. Itu antara lain adalah musyawarah, kemudian keadilan, persamaan. Itu adalah prinsip-prinsip yang ditegak. Bentuknya seperti apa itu diserahkan kepada masyarakat muslim di setiap masa, di setiap tempat, bisa berbeda-beda gitu ya. Jadi tidak ada istilah kepemimpinan tunggal untuk satu wilayah Islam ya. Dulu memang kita pernah punya pengalaman seperti itu ya. Walaupun dalam prakteknya kemudian juga terjadi berbagai penafsiran dalam penerapan sistem itu. Dan sekarang ini kita hidup di era modern dalam situasi negara bangsa yang sudah terbagi ke sekian banyak negara. Dunia Islam ini sekarang terbagi menjadi 57 negara ya. Dan masing-masing sudah punya pemimpinnya. Ada yang raja, ada yang sultan, ada yang presiden. Masing-masing punya sistem dalam demokrasinya. Asas musyawarah itu diterapkan. Oleh karenanya, ingin menegakkan kepemimpinan tunggal untuk seluruh dunia Islam, sekarang ini itu hanya mimpi ya, mimpi di siang hari, utopia itu. Dan tidak sepatutnya dihidupkan ideologi seperti itu di Indonesia ini, karena kita di Indonesia sudah bersepakat saat mendirikan negara dan bangsa ini, untuk apa? Untuk hidup di bawah Panji Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah kesepakatan kita sebagai bangsa. Dan kita umat Islam diminta untuk setia, untuk taat kepada kesepakatan yang kita buat. Yang membuat kesepakatan itu dulu kan para ulama kita, para tokoh-tokoh bangsa kita dari berbagai agama yang mewakili bangsa ini, mereka membuat kesepakatan. Oleh karenanya kesepakatan itu harus kita hargai, harus kita jaga dan kita hormati. Dan alhamdulillah dengan sistem negara kebangsaan NKRI ini selama hampir 70 tahun lebih ya kita bisa hidup
dalam kedamaian, ya, aman. Alhamdulillah. Ini yang patut kita syukuri, sehingga tidak perlu lagi lah kita mencari alternatif ideologi bentuk pemerintahan yang lain, ya. Dan dengan sistem yang ada sekarang ini, kita bisa menjalankan agama dengan baik. Dan itu sudah cukup. Karena sesungguhnya kepemimpinan atau khilafah di dalam Islam itu tujuannya adalah dua. Yang pertama adalah siasatul dunia, bagaimana dengan kepemimpinan itu urusan-urusan manusia di dunia ini bisa diatur. Dan yang kedua adalah hirasatul din, kita bisa menjaga agama, kita dapat melaksanakan agama dengan baik. Kalau dua itu sudah terpenuhi, ya kepemimpinan apapun bentuknya itu sudah terpenuhi, sudah ada. Masya Allah, sungguh menyejukkan sekali dan semoga orang banyak yang menonton ini ya Ustadz ya, dan bisa memaknai lebih dalam untuk tidak membentuk khilafah-khilafah atau ideologi tertentu, karena sejatinya kita berbangsa dan bernegara dan juga beragama ya harus seiring sejalan ya Ustadz ya. Masya Allah, sekali lagi terima kasih Ustadz Muklis atas waktu dan tausiah yang luar biasa pada hari ini untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.